waktunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seorang pencuri motor menangis saat ditangkap. Tak terima tanahnya dipakai jalan, seorang pria tega membunuh tetangganya. Menilik wisata konservasi Gajah Waikambas. Setelah buron 3 hari, Firmansyah akhirnya diserahkan keluarganya ke polisi Lampung Utara Rabu siang. Tersangka Firmansyah merupakan pelaku pembunuhan tetangganya bernama Sawaludin di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara. Saya takut. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pembunuhan dipicu kemarahan tersangka karena tanah di belakang rumahnya sering dilewati kendaraan oleh korban. Tersangka mengatakan sering menegur korban namun selalu diabaikan. Tersangka yang marah kemudian mencegat korban dan menganiaya korban dengan kayu. Korban akhirnya tewas di rumah sakit akibat menderita luka di kepala. Gara-gara Ayu itu nanam kopi itu di belakang rumah saya, padahal itu udah sertifikat. Masalah hak tanah ya? Bunuh itu pakai apa? Ya kan saya kan dia kan mau dia sudah 3 kali mau nikam saya itu. Saya kan mukul pisaunya itu. Lantas terkena kepalanya mungkin. Kayu semeter itu. Ya, karena kena pukul kalau melihat ini ya. Pukul memakai kayu kena kepala. Itu berawal dari perselisihan antara pelaku dengan ayu iparnya. Bukan suami yang ribut itu bukan, tapi ipar yang lain melarang bahwa jangan ribut, ini ayu kita. Nah, timbul selisih paham antara korban dengan pelaku. Polisi menyita kayu sepanjang hampir 1 meter yang dipakai tersangka untuk menganiaya korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terpaksa harus menjalani masa tuanya di dalam penjara. Ancaman hukuman 12 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tim penyidik Polres Metro Rabu pagi melimpahkan berkas dan tersangka kasus penipuan dengan tersangka Farida, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Metro, ke Kejaksaan Negeri. Berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejari. Penahanan Farida kini dipindahkan dari Rutan Polres Metro ke Rutan Metro. Pada kasus ini, Kejari akan segera membentuk tim jaksa penuntut umum kepada tersangka dan segera mengajukan jadwal sidangnya. Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara tindak pidana penipuan atas nama tersangka dengan inisial F. Bang, F ini merupakan oknum pejabat di Metro ya, Bang? Oknum pejabat di Kota Metro. Bang, barang buktinya apa sih, Bang, yang diserahkan, Bang, dari kepolisian di sini, Bang? Barang buktinya itu berupa surat-surat dokumen, cuman untuk rincinya nanti kita buka di persidangan. Ada surat perjanjian juga? Nanti itu nanti kita persidangan ya, karena itu nanti persidangan kan terbuka untuk umum. Jadi kawan-kawan media kan bisa melihat semua dan meliput semua. SPDP. Farida ditangkap atas dugaan kasus penipuan jual beli tanah dan rumah pada tahun 2020. Kerugian korban 400 juta rupiah. Pada kasus ini, polisi menyita berkas sertifikat tanah dan rumah yang tidak sesuai dengan fakta serta kwitansi.
Mustaqim melaporkan dari Metro. Seorang pria yang mengenakan seragam PNS diduga jadi koordinator parkir liar di halaman Masjid Al-Furqon, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Pelaku yang sedang bekerja di tempat ini direkam salah satu warga yang resah dan videonya diunggah di media sosial. Terkait hal ini, Polisi Pamung Praja Bandar Lampung menyatakan sudah sering mendapat laporan dari warga yang resah terkait pungli parkir di lingkungan Masjid Al-Furqon. Pelaku parkir liar muncul pada saat ada acara di masjid. Sama pihak, termasuk dari pihak Masjid Agung juga menyampaikan itu juga. Kita sudah koordinasi sama mereka, sampai dengan sekarang kita belum tahu mereka ini ke mananya. Apakah ada koordinasi dengan pihak lain atau yang lain, kita juga belum tahu. Nanti dikonversi sama informasi kan dia itu kan KPU kan nggak bayar apa. Sementara itu, Dinas Perhubungan Bandar Lampung menyatakan tidak memungut retribusi parkir kepada pengunjung Masjid Al-Furqon dan tempat ibadah lainnya. Jikapun ada, berarti itu adalah petugas parkir liar. Ya ada. Jadi kalau mode ini yang tertipin penataan atau pengelolaan Al-Furqon itu disub tidak ikut sama sekali. Oh gitu. Jelas plan. Pengelolaan tata parkir di Al-Furqon sejauh ini disub tidak terlibat sama sekali. Berarti itu ya memang Parkir liar berarti. liar ya, itu yang memang harus ditegasin loh. PNS yang diduga jadi koordinator parkir liar diselidiki Polisi Pamung Praja Bandar Lampung. Jika benar pelaku adalah PNS, maka bisa dikenai sanksi tegas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seekor ular piton masuk ke dapur rumah warga Desa Labuhan Permai, Kecamatan Uwai Serdang, Mesuji, Rabu pagi. Pemilik rumah Indra menangkap ular ini yang dibantu oleh istrinya. Lawan. Menurut Indra, ular yang ia tangkap 2 ekor dan ukurannya sekitar 2 meter. 1 ekor ular masuk ke dapur dan 1 lagi di luar dinding rumah. Kedua ular ini masuk ke rumah bersamaan dengan drainase di depan rumahnya meluap saat hujan. Dapat siapa, Hen? Ya betul, 2 ekor ular sawah yang 1 posisi di luar yang sudah masuk Pak, karena di sini agak posisi banjir bocor siap. Itu artinya dalam kondisi banjir. Iya siap Pak. Perkiraan penyebab ular bisa naik ke pemukiman apa? Karena itu Pak karena hujan ini kan hujan terlalu lebat karena dia naik gitu. Untuk sungai-sungai kan banjir dia meluap gitu Pak. Oleh Indra, 2 ekor ular yang ditangkapnya tidak dibunuh. Indra akan membawa ular ini ke habitatnya di sungai yang jauh dari permukiman. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.